Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel Radiologi Top. Pusatnya belajar radiologi di Indonesia dan sekarang Anda bersama dengan mitra belajar Anda. Dengan saya, Mas Hari Ali. Sahabat-sahabat radiografer yang super, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda selalu tetap sehat, senantiasa semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin sehat, semakin kuat, dan semakin berjaya tentunya ya, sehingga nanti masyarakat kita akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kembali kita akan belajar tentang ilmu radiologi dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang radiologi muskuloskeletal. Untuk sahabat-sahabat radiografer yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya ingatkan silahkan Anda untuk subscribe serta menekan tombol loncengnya agar ketika saya memposting materi baru, Anda akan kami ingatkan, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email Anda. Sahabat-sahabat radiografer, tema kita adalah tentang radiologi muskuloskeletal dan tema ini sangat panjang sehingga nanti akan saya buat menjadi serial ya. Jadi bertahap dan pertemuan kita pada kesempatan kali ini merupakan edisi perdana. Kita edisi pengenalan dulu ya, sehingga nanti akan menjadi dasar ketika kita belajar lebih detail mengenai radiologi muskuloskeletal. Baiklah sahabat-sahabat radiografer, mari kita simak lebih lengkap. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu radiologi muskuloskeletal atau radiologi mengenai tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia. Sahabat-sahabat radiografer, pada saat ini perataan teknologi radiologi semakin canggih ya, mulai dari X-ray yang konvensional, kemudian ada imaging MRI, ada CT scan, ada ultrasonografi, juga ada digital substraksi angiografi, kemudian ada kedokteran nuklir. Nah, namun demikian ternyata pemeriksaan radiologi X-ray konvensional masih memegang peranan utama. Radiologi X-ray konvensional dalam konteks ini ada dua macam ya, ada yang sudah terpasang secara menetap di suatu tempat, jadi dia udah fix, tidak berubah ya, selalu di ruangan situ. Satu lagi adalah sebuah alat radiologi konvensional yang bisa didorong, makanya disebut dengan mobile unit ya. Ini biasanya untuk pemeriksaan-pemeriksaan di ruang perawatan seperti ICU, ICCU, HCU, atau termasuk ketika ada tindakan di kamar operasi. Nah, sahabat-sahabat radiografer, inilah beberapa contoh gambar dari modalitas teknologi radiologi. Anda bisa lihat seperti pada layar monitor Anda, itu adalah merupakan contoh dari X-ray konvensional. Walaupun konvensional, namun ini tampaknya sudah teknologi terbaru ya, udah digital. Nah, yang dimaksud digital di sini, begitu kita expose X-ray, maka gambaran langsung terkirim ke layar monitor. Mengenai materi tentang digital radiografi sudah ada pada edisi sebelum ini. Silakan Anda scroll, mungkin nanti akan bisa Anda temui materi mengenai radiologi digital ya, atau DR, digital radiologi. Kemudian di sampingnya ada modalitas CT scan, kemudian ada MRI atau magnetic resonance imaging, dan yang paling pojok bawah sini adalah merupakan gambaran contoh dari modalitas ultrasonografi. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sebelum kita menginjak pada pembahasan mengenai radiologi muskuloskeletal, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu tulang, terbuat dari bahan apa saja.
Sahabat-sahabat radiografer, ternyata tulang kita ini terdiri atas air sejumlah 25%. Adapun 30%-nya merupakan bahan organik dan sisanya yang 45% adalah anorganik. Nah, bahan yang anorganik inilah yang menyebabkan densitas tulang radiopak ketika tulang ini mendapat paparan X-ray, sehingga gambaran di film nanti gambarannya agak putih ya, atau radiopak. Nah, bahan anorganik ini terdiri atas kalsium fosfat sejumlah 85% dan unsur 15%-nya adalah kalsium karbonat. Itulah beberapa struktur bahan atau unsur-unsur pembentuk dari tulang manusia ya, tulang kita semua. Sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita ingin tahu pemeriksaan radiologi tulang atau muskuloskeletal itu sebenarnya manfaatnya apa? Bisa memberi informasi saja. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama, ketika seseorang dilakukan foto ronsen tulang, maka dipastikan selain bisa melihat lesi tulang, juga dapat memperlihatkan jaringan lunak di sekitarnya. Ya, walaupun fotonya foto tulang, maka jaringan lunak yang ada di sekitar tulang tersebut juga akan tervisualisasi. Kemudian yang kedua adalah kita akan bisa mengevaluasi apakah tulang tersebut mengalami fraktur atau ancaman fraktur patologis. Nah, itu juga bisa memungkinkan untuk diketahui. Kemudian yang ketiga adalah asal atau sifat suatu lesi. Nah, jadi lesi ini sifatnya jinak atau justru masuk kategori lesi yang ganas. Itu bisa diketahui melalui foto ronsen tulang. Dan yang ketiga, berikutnya yang keempat adalah sebagai guide atau sebagai penuntun untuk tindakan biopsi ya. Ini berarti semacam intervensional gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya adalah yang kelima, follow up perjalanan penyakit. Jadi seseorang yang melakukan tindakan foto ronsen tulang biasanya berkelanjutan. Sebagai contoh, ketika ada pasien usai tindakan operasi, maka akan dilakukan evaluasi pada foto di masa-masa berikutnya. Lebih lengkapnya mari kita saksikan. Nah, ini dia. Jadi pemeriksaan foto muskuloskeletal atau foto-foto tulang itu juga berfungsi sebagai evaluasi foto. Yang pertama adalah memiliki nilai sebagai tindakan diagnostik. Artinya seseorang yang baru saja mengalami tindakan kecelakaan, kemudian mengalami trauma, maka dilakukan foto ronsen. Nah, foto ronsen ini adalah tindakan diagnostik. Kemudian ketika ternyata ketahuan bahwa si pasien ini mengalami fraktur, masuk ke kamar operasi, dilakukan tindakan operasi, ini disebut post reposisi. Jadi tulangnya yang mengalami fraktur itu diposisikan, diatur sedemikian rupa supaya menjadi baik. Nah, setelah tindakan operasi ini dilakukan foto ronsen. Nah, foto ronsen ini disebut dengan post reposisi. 1-2 pekan kemudian pasien ini datang lagi ke radiologi untuk dilakukan foto. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah kedudukan tindakan reposisi pada saat dioperasi masih tetap atau mengalami perubahan atau mengalami pergeseran atau mengalami kelainan-kelainan tertentu. Ini tuh biasanya 1 atau 2 pekan setelah operasi. Kemudian 6-8 minggu selanjutnya setelah operasi juga akan difoto lagi. Untuk apa? Untuk melihat pembentukan dari kalus ya, atau disebut dengan kalus forming. Kemudian apabila pasien yang di ruang perawatan oleh dokter ortopedi diputuskan untuk ada perubahan atau pergantian traksi yang tadinya menggunakan pemberat bahan tertentu diubah dengan bahan yang lain, atau bobotnya ya, beratnya dari sekian kilo dirubah menjadi berapa kilo, itu juga biasanya akan dilakukan foto evaluasi melalui ronsen tulang ya. Dan demikian juga ketika pasien yang dirawat akan pulang ke rumah, maka sesaat sebelum pulang biasanya juga difoto dulu untuk diketahui seperti apa dan bagaimana kondisi sebelum ia pulang. Sehingga nanti pas kontrol nanti bisa dibandingkan perkembangannya. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabat radiografer ya. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai foto tulang atau foto radiologi muskuloskeletal.
yaitu mengenai kriteria foto tulang yang layak dibaca ya untuk dieksportase. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah kondisinya baik. Yang dimaksud kondisinya baik adalah radiografnya atau foto ronsennya. Jadi foto tersebut jelas mampu membedakan antara gambaran tulang dengan gambaran jaringan lunak. Ya, densitasnya sangat kontras sehingga melalui kasat mata kita bisa membedakannya. Kemudian yang kedua adalah struktur tulang bagus. Nah, disebut strukturnya bagus, jelas beda antara gambaran korteks dengan medula. Sehingga konturnya itu benar-benar bisa terlihat ya, strukturalnya. Kemudian yang ketiga, jaraknya simetris antara sisi medial dengan lateral, superior dengan inferior, sehingga dipastikan berarti sang radiografer telah profesional menentukan central point-nya, ya, titik pusatnya, titik tengahnya, sehingga gambarannya menjadi simetris. Dan ini akan memudahkan radiolog atau klinisi, dokter ortopedi dalam menentukan kebijakan langkah-langkah terapi berikutnya. Dan yang keempat, karena foto muskuloskeletal cenderungnya adalah tulang panjang, maka harus bisa memvisualisasikan atau menunjukkan gambar pada dua sendi ya, sendi yang superior maupun inferior. Nah, masalahnya kemudian biasanya terbentur pada kondisi di lapangan, ketika ternyata peralatan tidak mendukung ya. Mungkin tulangnya panjang sementara kaset atau detektornya terbatas. Maka kita harus ada proses kreatif. Salah satunya adalah dengan menyiasati kasetnya dibuat foto diagonal ya. Kita agak menyamping, itu bisa membantu nambah. Kalaupun misalnya itu juga tidak berhasil, maka kita harus mengambil keputusan salah satu sendi, tetapi sendi yang ada objek dimaksud. Nah, objek yang dimaksud adalah di mana letak fraktur itu berada. Ketika letak frakturnya ada di situ, maka disitulah sendi yang harus disertakan, sehingga kita mengorbankan sendi yang lain. Ini apabila terjadi keterbatasan. Mungkin mau melihat metastase dari sebuah tumor, maka tumor itu harus tervisualisasi, harus terlihat, dan sendinya dapat. Nah, jadi kita bisa membedakannya. Jadi pertama kita berupaya melalui foto secara diagonal. Yang kedua, kita mencari sisi sendi yang ada objek yang diharapkan tergambar. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, radiologi muskuloskeletal sebagai edisi perdana merupakan pendahuluan pengenalan baru saja telah usai kita ikuti bersama. Dan tentu saja berarti kita akan menyimak pada materi muskuloskeletal pada edisi selanjutnya. Untuk Anda yang masih belum bergabung dengan channel kita, agar Anda tidak ketinggalan, sekali lagi saya sarankan silakan Anda subscribe serta menekan tombol loncengnya. Kepada sahabat-sahabat radiografer yang ingin mendapatkan materi-materi radiologi dalam bentuk PDF, dalam bentuk e-book, silakan Anda masuk ke link ini di sini. Di sini ada banyak ribuan e-book yang bisa Anda download secara gratis. Oh ya, untuk perkembangan dari channel ini, saya juga membuka diri, masukan, saran, mungkin ada usulan tema dari channel ini yang perlu kita angkat tentang apa, Anda boleh menuliskannya di kotak person yang ada di header dari channel ini, atau Anda juga bisa menuliskan di kolom chat di bawah. Insya Allah akan saya respon. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat radiografer, dan kita akan jumpa kembali pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.